Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah melihat Tanjiro telah bangkit kembali dan terlihat telah siap untuk menghadapi Kibutsuji Muzan. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 192 berjudul Hubungan yang Berputar. Pada awal chapter memperlihatkan hal yang Tanjiro lihat, dan Tanjiro bercerita, "Aku sudah mendengar penjelasan itu ratusan kali. Jika kau bisa melihat dengan jelas jurus ke-13 sekali saja, pemahamanku akan semakin meningkat. Aku tidak tahu apakah ini cuma mimpi, tapi perbedaan tipis pada sudut pergelangan tangan, perbedaan pada penempatan tangan berdasarkan pernapasannya. Aku menyadari banyaknya kekurangan dalam gerakanku. Yorichi adalah orang yang rendah hati." Saat Suyakosan menyanyikan lagu soal dirinya yang ingin melihat jurus berpedangnya, Yorichi-san dengan senang hati akan menunjukkannya. Sumiyoshi-san memperhatikannya dengan konsentrasi penuh. Matanya terus menatap tajam seolah-olah tidak mau ketinggalan satu gerakan pun. Jurus pernapasan matahari terlihat sangat indah, bahkan terlalu indah. Sekarang aku paham kenapa di masa depan jurus ini digantikan dengan tarian. Saat dia menghunuskan pedangnya, Yorichi-san jadi lebih mirip roh dibandingkan manusia. Suyakosan dan anaknya sangat senang melihatnya. Dia tertawa sembari membungkukkan kepalanya dengan riang. Yorichi diminta untuk berkunjung lagi. Tapi saat Yorichi pergi, dia memberikan anting-antingnya pada Sumiyoshi-san. Hal yang kupikirkan adalah Yorichi tidak akan datang ke sini lagi. Aku mulai meneteskan air mataku melihat sosok Yorichi yang mulai menjauh. Lalu di sana Sumiyoshi berkata, "Yorichi-san, aku akan mengambil alih tugasmu. Dengan nyawa yang telah kau selamatkan, kami akan mengambil alih tugas itu. Kau bukanlah manusia yang tak berguna. Tolong jangan berpikir kalau dirimu tak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan itu. Aku akan mewariskan anting dan pernapasan matahari pada generasi di masa depan. Aku berjanji padamu." Setelah mendengarkan perkataan Sumiyoshi itu, Yorichi tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Dari sisi Tanjiro, dalam hatinya ia berkata, "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, Yorichi-san. Terima kasih karena telah membantu leluhur kami. Kami tidak mungkin bisa terlahir di dunia ini tanpa dirimu. Berkat bantuan Tamayo-san, iblis yang kau percaya dan kau ampuni nyawanya, Muzan bisa dipojokkan hingga sejauh ini. Berkat pernapasan matahari yang kau tunjukkan padaku, aku bisa bertarung. Ke-12 jurus telah diwariskan dengan sangat baik, walaupun sudah lebih dari ratusan tahun." Terlihat ayah Tanjiro mengajari Tanjiro kecil tarian pernapasan matahari. Lalu Tanjiro melanjutkan, tarian waltz, langit biru cerah, matahari membara, pelangi parhelion, roda api, tarian naga halo matahari, tombak bunga matahari, cahaya matahari pembakar tulang, kabut panas matahari, matahari terbenam, cahaya kebajikan, tarian api waltz. Itu adalah 12 jurus yang kau ajarkan pada kami. Soal jurus yang ke-13 yang dibicarakan pilar api, aku terus memikirkannya hingga saat ini, karena aku masih penasaran dengan nama jurusnya. Tarian waltz dan tarian api waltz memiliki cara baca yang sama. Lalu ayahku pernah berkata padaku, "Jika kau bernapas dengan benar, kau bisa melakukannya juga, Tanjiro." Ayahku melakukan tarian dewa api hingga fajar tiba setiap harinya. Dan sekarang saat aku melihat struktur tubuh Muzan, aku yakin bahwa jurus ke-13 merupakan rangkaian dari ke-12 jurus pernapasan matahari yang dilakukan secara berulang-ulang, menghindari serangan Muzan dan menebas otak serta jantungnya terus-menerus hingga fajar tiba. Ke-12 jurus terhubung mulai dari tarian waltz hingga ke jurus yang memiliki cara baca yang sama. Ini sangat aneh, sepertinya aku akan merasakan neraka. Aku memang tidak sehebat ayahku atau Yorichi. Selain itu, nyawaku mungkin tidak akan bisa bertahan hingga matahari terbit. Lagi pula aku tidak tahu cara menghentikannya saat dia berusaha untuk melarikan diri. Sepertinya lebih banyak alasan untuk kalah daripada menang. Apa aku bisa melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh Yorichi? Walau begitu, aku akan berjuang sekuat tenagaku sekarang. Lalu Tanjiro memegang pedangnya dengan lebih erat dan berkata,
bakar hatimu, jangan kalah, jangan gentar. Dan Muzan memulai serangannya lagi. Namun dengan teknik pernapasan mataharinya, Tanjiro mampu menahan semua serangan Muzan itu. Dan ketika Muzan melihat wajah Tanjiro yang mengayunkannya itu, Muzan teringat wajah Yorichi. Dan Muzan pun berkata, "Hantu kurang ajar." Ketika Muzan melancarkan serangannya lagi, serangan itu mengenai Tanjiro. Di sini Tanjiro berpikir, aku melihatnya, alasan teman-temanku terkena serangannya. Ternyata karena 8 tentakel yang keluar dari pahanya jauh lebih cepat daripada 9 tentakel yang ada di punggung dan kedua tangannya. Muzan bisa mengubah tubuhnya sesuka hati. Aku tidak akan bisa mengantisipasi serangannya jika menganggap dirinya memiliki bentuk tetap. Lalu terlihat di sana, Tanjiro menggunakan teknik napas matahari dari mulai tarian waltz. Langit biru cerah dan matahari membara. Saat melakukan ini, Tanjiro berkata, benar-benar terhubung. Seakan-akan jurus ini diciptakan untuk membunuh Muzan. Apa aku berhasil melakukannya, Yorichi-san? Aku akan meneruskannya kali ini. Aku akan menggunakan ke-12 jurus pernapasan matahari. Chapter 192 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 193 berjudul Pintu yang Sulit Mulai Terbuka. Pada awal chapter memperlihatkan apa yang Muzan pikirkan. Saat makhluk hidup berada di ambang kematian, mereka bisa jadi lebih kuat. Aku tahu itu. Demi menghindari kematian, mereka mampu memanfaatkan panca indera dan kekuatan yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang tak bisa melakukannya akan mati, tapi mereka yang bisa melakukannya, dia mengubah pedangnya menjadi merah menyala tanpa mengandalkan kekuatan adiknya. Berarti dia sudah membuka pintu di ambang kematian. Para pilar juga mengubah pedangnya jadi merah dengan caranya masing-masing. Tapi itu tidak cukup. Kau tidak akan pernah bisa menjadi sepertinya. Pedang merah dan ayunannya jauh lebih kuat darimu. Selanjutnya di sana terlihat Tanjiro menggunakan teknik tarian kepala naga, lingkaran cahaya matahari dan roda api. Tanjiro berpikir, akhirnya aku menghubungkan ke-6 jurus pernapasan matahari. Aku sudah setengah jalan. Otak dan jantungnya terus bergerak, dan serangannya membuatku tak bisa menjangkau tubuhnya. Semua pergerakan yang cepat ini membuat paru-paruku terasa sesak, dan tangan serta kakiku rasanya sakit seolah mau lepas. Jantungku pun rasanya seperti mau meledak. Masih 1 jam lagi sebelum matahari terbit. 1 jam. Lalu terlihat Tanjiro terhempas oleh salah satu serangan Muzan. Saat itu Tanjiro mengingatkan dirinya agar tetap berkonsentrasi. Dan ia harus menghubungkan 1 detik ke 1 detik berikutnya berulang kali hingga matahari terbit. Selagi Tanjiro menggunakan teknik pelangi perhalion, matahari musim panas membakar tulang, Muzan merasa bahwa akurasi tekniknya menurun. Dan pedang merahnya sebentar lagi akan kembali normal dan tidak akan menggunakan teknik seperti yang digunakan oleh orang itu. Dalam adu serangannya dengan Muzan, terlihat Tanjiro harus batuk darah dari mulutnya karena serangan Muzan. Namun pada serangan-serangan Muzan selanjutnya, terlihat Tanjiro bisa menghindarinya. Melihat hal ini, Muzan merasa kebingungan. Muzan berpikir, padahal gerakannya kurang bertenaga dan semakin lambat. Semakin banyak manusia bergerak, maka dia akan kelelahan dan semakin sulit untuk bergerak. Lalu kenapa aku kesulitan membunuh manusia yang sudah kelelahan dan terluka sepertinya? Ini pasti karena aku juga semakin melambat. Kalau tidak, duel 1 lawan 1 ini tidak akan berlangsung selama ini. Seharusnya aku tidak akan kesulitan menghabisinya untuk kedua kalinya. Pasti ini ulah wanita itu. Aku akan menanyakannya pada sel Tamayo. Lalu penglihatan Muzan masuk ke dalam selnya dan ia bertanya pada Tamayo, apa yang kau lakukan? Obat yang kau berikan padaku, bukankah itu untuk mengubah iblis menjadi manusia lagi? Lalu Tamayo menjawabnya, obat yang aku berikan itu memang bisa melakukan hal itu. Tapi aku tidak akan memberitahu efek lainnya padamu. Silakan cari tahu sendiri dengan otakmu yang banyak itu. Tamayo mengatakannya dengan senyuman yang cukup puas. Kemudian Muzan memecahkan kepala Tamayo dan mulai mencari dalam ingatan Tamayo. Di sana terlihat Shinobu memberikan ide. Ayo kita campurkan 2 racun ini dengan asumsi dia bisa melawan racunnya. Racun pertama akan mengubah iblis menjadi manusia. Namun jika racun ini tidak bekerja, mari kita campurkan racun yang efeknya lebih besar pada tubuhnya. Untuk racun kedua, obat penuaan adalah pilihan paling sempurna.
Dan yang kau buat ini akan membuat usia Muzan bertambah 50 tahun dalam 1 menit. Dan di sini akhirnya Muzan paham kenapa ia kesulitan dalam melawan para pilar dan Tanjiro ini. Terhitung sudah sekitar 5 jam yang lalu Tamayo memberikan obat ini pada Muzan. Jika dikurangi waktu yang dibutuhkan untuk obat bekerja, berarti obatnya sudah aktif selama lebih dari 3 jam. Dengan kata lain, sekarang usiaku sudah bertambah 9.000 tahun. Muzan tercengang dengan fakta ini dan ia berkata, seharusnya aku menyadarinya sejak tadi ketika warna rambutku tidak kembali seperti semula. Di sisi lain, burung gagak pun mengumumkan bahwa waktu matahari terbit adalah 59 menit lagi. Setelah itu terlihat Tanjiro menggunakan teknik pernafasan matahari, kabut panas matahari, cahaya kebaikan, langit biru cerah, roda api, hamukan api, tarian api. Dalam sela-sela itu, Muzan dengan kesal berkomentar, jangan terus-terusan bergerak seperti itu. Di sisi Tanjiro masih melanjutkan menggunakan teknik pernafasan matahari, yaitu transformasi matahari terbenam, matahari musim panas membakar tulang, tarian kepala naga lingkaran cahaya matahari, tombak bunga matahari. Dari sisi Tanjiro, ia berpikir, aku menghubungkannya, ke-12 jurusnya lebih cepat dan lebih akurat. Aku akan mengulangi ke-12 jurus ini hingga matahari terbit. Chapter 193 selesai sampai di sini. Duel yang sangat menakjubkan antara Muzan dan Tanjiro. Terlihat di sini kenapa Muzan kesusahan dalam membunuh Tanjiro. Ya, karena dia telah dinerf oleh racun Tamayo, sedangkan Tanjiro mendapatkan buff berubah wejangan dari Yoriichi. Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.